Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Nur Fadilah dari kelas 4A Manajemen Strategi dengan NIM 66612000138, dosen pengampu Ibu Ayuni. Jadi pada kali ini saya akan membahas mengenai analisis dari manajemen strategi pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Berikut adalah penjelasannya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai deskripsi dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau UNTIRTA merupakan perguruan tinggi negeri yang terdapat di Provinsi Banten, Indonesia dengan kampus utama di Serang. Kampus Fakultas Teknik berada di Cilegon, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan berada di Ciwaru. Saat ini UNTIRTA memiliki 777 dosen dan 7 fakultas dengan 64 program studi. Kampus ini banyak diminati oleh para pelajar yang ingin melanjutkan pendidikannya ke bangku kuliah, baik dari dalam Banten maupun luar Banten. Visi dari UNTIRTA yaitu terwujudnya UNTIRTA sebagai Integrated, Smart, and Green atau It's Green University yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN tahun 2030. Selanjutnya ada misinya, yaitu untuk mencapai visi yang telah dicanangkan, misi UNTIRTA diformulasikan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, serta lulusan yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing di kawasan ASEAN. Yang kedua, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif berbasis kebutuhan nyata sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, meningkatkan daya dukung tata kelola perguruan tinggi yang baik sebagai implementasi dari Integrated, Smart, and Green atau It's Green University. Selanjutnya ada tujuannya, yaitu sebagaimana visi UNTIRTA pada tahun 2020 sampai 2024 yang sudah ditetapkan, maka tujuan strategis yang akan dicapai antara lain, yang pertama, tercapainya lulusan berdaya saing di kawasan ASEAN yang berkepribadian, berkarakter, dan menjunjung budaya lokal. Yang kedua, terwujudnya kemandirian institusi sebagai lembaga bermutu dan berdaya saing di kawasan ASEAN yang didukung oleh tata kelola yang baik dan kemitraan strategis dalam dan luar negeri. Yang ketiga, tercapainya mutu dan kompetensi dosen dan pegawai yang mampu merespon perubahan global. Yang keempat, tercapainya hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan terpublikasi dengan reputasi nasional maupun internasional. Yang kelima, tercapainya hilirisasi riset yang dapat dimanfaatkan para pemangku kepentingan. Yang keenam, terwujudnya daya dukung sarana dan prasarana yang terintegrasi, smart, and green. Selanjutnya ada sasaran dari UNTIRTA. Jadi dalam upaya mencapai visi UNTIRTA pada tahun 2020 sampai 2024, ditetapkan sasaran strategis. Antara lain, yang pertama, mewujudkan lulusan yang kompeten di setiap program studi sehingga dapat berkiprah secara luas dengan standar kualifikasi dan kompetensi yang telah ditetapkan. Yang kedua, menghasilkan publikasi karya ilmiah pada masing-masing program studi. Yang ketiga, menghasilkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berguna bagi peningkatan kesejahteraan sosial. Yang keempat, mewujudkan pembangunan infrastruktur kampus Sinangsari berwawasan lingkungan. Berdasarkan hal tersebut, saya menganalisis bahwa pada kenyataannya UNTIRTA telah mencapai sasaran tersebut dengan baik, seperti telah dibangunnya kampus Sinangsari yang berwawasan lingkungan, meningkatnya jumlah publikasi karya ilmiah dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa, serta menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam persaingan dunia kerja. Selanjutnya ada IFAS. Jadi IFAS itu sendiri itu singkatan dari Internal Factor Analysis Strategy. Jadi ada kekuatan dan kelemahan. Jadi kekuatan atau strengths dari UNTIRTA ini yang pertama adanya sinergi yang efektif antara dosen, staf, dan mahasiswa. Yang kedua, proses belajar mengajar sudah menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, komitmen terhadap pengembangan institusi yang sangat tinggi. Yang keempat, memiliki program-program studi yang kompetensi dan diminati masyarakat. Yang kelima, adanya evaluasi terhadap proses belajar mengajar, UTS, dan UAS.
Yang keenam, sistem informasi manajemen telah berbasis IT. Kita ada juga kelemahannya. Kelemahan atau weakness dari Untirta ini yang pertama, masih mengandalkan uang kuliah tunggal atau UKT mahasiswa sebagai sumber pemasukan PNBP. Kedua, belum optimalnya pemanfaatan aset-aset yang bisa menjadi potensi pendapatan. Yang ketiga, pengelolaan manajemen perguruan tinggi belum terintegrasi dengan baik. Yang keempat, banyaknya beban SKS pengajar bagi setiap dosen sehingga konsentrasi pada hasil karya ilmiah dan penelitian belum maksimal. Selanjutnya ada tabel IFAS. Tabel IFAS yang kekuatan atau strength ini faktor lingkungan internalnya. Yang pertama itu kekuatannya. Pertama adanya sinergi yang efektif antara dosen, staf, dan mahasiswa. Saya beri bobot 0,12, ratingnya 4, lalu nilainya 0,48. Yang kedua, proses belajar mengajar sudah menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Saya beri bobot 0,09, ratingnya 4, kemudian nilainya 0,36. Yang ketiga, komitmen terhadap pengembangan institusi yang sangat tinggi. Saya beri bobot 0,13, ratingnya 5, kemudian nilainya 0,65. Dan keempat, memiliki program-program studi yang berkompetensi dan diminati oleh masyarakat. Saya beri bobot 0,15, ratingnya 5, dan nilainya 0,75. Yang kelima, adanya evaluasi terhadap proses belajar mengajar UTS dan UAS. Saya beri bobotnya 0,11, ratingnya 3, nilainya 0,33. Selanjutnya, terakhirnya itu sistem informasi manajemen telah berbasis IT. Saya beri bobot 0,14, ratingnya 4, kemudian nilainya 0,56. Maka subtotal dari bobotnya itu 0,74, subtotal dari ratingnya 25, kemudian subtotal dari nilainya itu 3,13. Selanjutnya ada tabel IFAS yang kelemahannya. Jadi yang pertama masih mengandalkan uang kuliah tunggal atau UKT mahasiswa sebagai sumber pemasukan PNBP. Saya beri bobot 0,10, lalu ratingnya 4, dan nilainya 0,40. Selanjutnya yang kedua ada belum optimalnya pemanfaatan aset-aset yang bisa menjadi potensi pendapatan. Saya beri bobot 0,05, ratingnya 4, nilainya 0,20. Selanjutnya, pengelolaan manajemen perguruan tinggi belum terintegrasi dengan baik. Saya beri bobot 0,04, ratingnya 5, lalu nilainya 20. Selanjutnya, terakhir, itu banyaknya beban SKS mengajar bagi setiap dosen, sehingga konsentrasi pada hasil karya ilmiah dan penelitian belum maksimal. Saya beri bobot 0,07, ratingnya 3, kemudian nilainya 0,21. Maka subtotalnya dari bobot itu 0,26, ratingnya 16, nilainya 1,01. Jadi totalnya dari bobot dari kekuatan dan kelemahan itu 1, total dari ratingnya itu 41, dan total dari nilainya itu 4,14. Selanjutnya ada interpretasi dari nilai IFAS ya. Jadi nilai IFAS tadi didapatkan totalnya itu 4,14. Jadi strategi yang diterapkan Untirta saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam merespon berbagai faktor di lingkungan internalnya. Nah, jadi selanjutnya ada EFAS. EFAS itu External Factor Analysis Strategy. Jadi di EFAS ini ada peluang dan ancaman, peluang atau opportunity. Itu yang pertama, tuntutan stakeholders yang menginginkan eksistensi Untirta sebagai upaya pembangunan di Banten. Kedua, otonomi daerah yang memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Yang ketiga, adanya amanat undang-undang yang menetapkan anggaran untuk pendidikan minimal 20%. Keempat, kebutuhan terhadap tenaga kerja profesional sebagai lulusan diploma, sarjana, dan pasca sarjana masih terbuka luas. Selanjutnya itu ada ancamannya, ancaman atau threats. Pertama,
tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan industri terhadap lulusan dan produk iptek yang tinggi melalui komersialisasi aset. Kedua, meningkatnya persaingan dari perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan pendidikan sejenis baik dalam skala nasional maupun internasional. Yang ketiga, yaitu adanya perkembangan teknologi semakin pesat. Yang keempat, masuknya tenaga ahli asing sebagai konsekuensi globalisasi yang menyebabkan persaingan kerja lulusan semakin ketat. Nah, untuk tabel rivasnya nih yang peluang. Pertama, tuntutan stakeholders yang menginginkan insistensi Untirta sebagai upaya pembangunan Banten, saya beri bobot 0,15, ratingnya 5, kemudian nilainya 0,75. Yang kedua, otonomi daerah yang memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi. Saya beri bobot 0,13, ratingnya 3, kemudian nilainya 0,39. Kemudian yang ketiga, adanya amanat undang-undang yang menetapkan anggaran untuk pendidikan minimal 20%, saya beri bobot 0,20, kemudian ratingnya 4, dan nilainya 0,80. Nah, maka subtotalnya dari bobot itu 0,65, ratingnya 11, dan nilainya 2,62. Nah, selanjutnya ada tabel EVAS yang ancaman. Jadi yang pertama itu tuntutan masyarakat, dunia usaha, dan industri terhadap lulusan dan produk iptek yang tinggi melalui komersialisasi aset, komersialisasi riset. Saya beri bobot 0,15, ratingnya 5, dan nilainya 0,75. Yang kedua, meningkatnya persaingan dari perguruan tinggi lain yang menyelenggarakan pendidikan sejenis, baik dalam skala nasional maupun internasional. Saya beri bobot 0,09, ratingnya 4, kemudian nilainya 0,36. Lalu perkembangan teknologi semakin pesat, itu saya beri bobot 0,05, ratingnya 5, kemudian nilainya 0,25. Yang keempat, masuknya tenaga ahli asing sebagai konsekuensi globalisasi yang menyebabkan persaingan kerja lulusan semakin ketat. Saya beri bobot 0,06, ratingnya 2, kemudian nilainya 0,12. Maka subtotal dari bobot itu 0,35, ratingnya 16, nilainya 1,48, dan total dari bobot dari peluang dan ancaman yaitu 1, ratingnya 32, dan nilainya 4,10. Nah, jadi interpretasi nilai EVAS itu tadi kan nilai EVAS itu 4,10. Jadi strategi yang diterapkan Untirta saat ini memiliki kemampuan yang baik dalam merespon berbagai faktor di lingkungan eksternalnya. Nah, jadi hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Untirta memiliki kekuatan yang lebih dominan dibanding kelemahannya dan peluang yang lebih besar dibanding ancamannya. Hal ini berarti ada implikasi yang dapat dikembangkan sesuai dengan kemampuan Untirta. Adapun hasil analisis saya yaitu kekuatan kurang kelemahan itu kan tadi sama dengan 3,13 dikurang 1,01 sama dengan 2,12. Kemudian peluang kurang ancaman sama dengan 2,62 dikurang 1,48 sama dengan 1,14. Maka dari hasil perhitungan skor tersebut dapat ditelusuri bahwa ada beberapa alternatif pengembangan berdasarkan faktornya. Antara lain, pada faktor eksternal, selisih skor peluang dan ancaman adalah sebesar 2,12, sehingga dapat dikatakan bahwa pada sumbu vertikal letaknya. Untirta berada pada nilai Y lebih besar dari 0. Kemudian ada juga dari faktor internalnya, selisih skor kekuatan dan kelemahan adalah sebesar 1,14, hingga dapat dikatakan bahwa pada sumbu horizontal Untirta berada pada nilai X lebih besar dari 0. Jadi kuadran strateginya seperti ini. Berdasarkan perhitungan tersebut, jadi Untirta berada pada kuadran 1. Nah, saya akan menjelaskan mengenai strategi dasar terlebih dahulu. Jadi strategi dasar yang dapat direncanakan adalah menggunakan kesempatan yang sebaik-baiknya, kemudian mengantisipasi dan menanggulangi ancaman menggunakan kekuatan sebagai model dasar,
dan memanfaatkannya semaksimal mungkin, serta mengusahakan untuk mengurangi atau menghilangkan kelemahan yang masih ada. Sebagaimana yang tertera dalam kuadran yang tadi, yang dijelaskan di atas, dan melihat skor tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa posisi Untirta berada pada kuadran 1, yaitu posisi yang mendukung strategi agresif. Posisi ini merupakan sebuah posisi yang menguntungkan. Artinya Untirta memiliki peluang dan kekuatan, sehingga Untirta dapat memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal dan memilih strategi apa yang mendukung kebijakan pertumbuhan agresif. Strategi agresif ini akan dikembangkan harus mampu mengakomodir isu-isu strategis yang relevan dengan visi dan misi dari Untirta. Nah, yang selanjutnya ada matriks SWOT. Jadi matriks SWOT ini ada strengths-nya, ada weakness-nya yang tadi sudah dijelaskan poin-poinnya. Nah, ini juga ada opportunities yang sudah dijelaskan, maka strategi SO itu diambil dari strengths dan opportunities, maka saya menganalisis strategi yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penggunaan teknologi informasi di kalangan masyarakat Banten sebagai upaya pembangunan dengan melakukan sosialisasi ke desa-desa yang masih bisa dijangkau internet, baik diadakan oleh mahasiswa, dosen, maupun keduanya. Yang kedua, menjalin dan mempertahankan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah untuk mempermudah perizinan kegiatan kampus. Yang ketiga, mengoptimalkan pemasukan dana yang diberi pemerintah dengan selalu memperbaharui metode pembelajaran agar lebih inovasi, seperti bertambahnya fitur pada untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami materi. Selanjutnya, yang keempat, menambah program studi yang dibutuhkan di dunia kerja pada era globalisasi. Salah satunya yaitu jurnalistik. Selanjutnya ada strategi UL. Strategi UL itu diambil dari weakness dan opportunities. Jadi yang pertama, menurut saya strateginya itu memanfaatkan hasil karya mahasiswa dan dosen yang memiliki nilai ekonomi dalam salah satu program kampus untuk menambah pendapatan dan upaya pembangunan ekonomi di Banten, seperti lukisan, tas, makanan khas Banten, dan lain-lain. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dalam memanfaatkan aset-aset yang ada. Misalnya satu bus, yang bisa digunakan oleh masyarakat setempat untuk rute Kabupaten sampai Singosari, atau sebaiknya selama kuliah berlangsung secara daring. Jadi, sehingga fasilitas bus tersebut dapat ditingkatkan dari bantuan pemerintah dan pendapatan kampus dapat bertambah. Selanjutnya yang ketiga, mengadakan rapat secara rutin antara dosen, staf, dan mahasiswa untuk meningkatkan hubungan yang baik dalam manajemen kampus agar anggaran pendidikan dari pemerintah dapat digunakan secara efektif dan efisien. Selanjutnya yang keempat, yaitu mengurangi beban SKS pada setiap dosen yang sekiranya sulit membagi waktu untuk mengajar, pengabdian masyarakat, dan publikasi karya ilmiah agar mahasiswa dapat memahami penjelasan materi pembelajaran dari dosen sebelum mempraktikannya, sehingga dapat menjadi lulusan yang siap kerja. Selanjutnya ada traits ya. Selanjutnya ada strategi dari ST. ST ini dari strengths atau kekuatan dan traits atau ancaman. Jadi menurut saya, analisis saya, strategi yang dapat dilakukan oleh Untirta yaitu yang pertama, melakukan rapat evaluasi mengenai manajemen kampus antara dosen, staf, dan mahasiswa secara rutin untuk membahas apa saja penggunaan teknologi informasi selama kurun waktu tertentu, terutama dalam hal riset. Jadi yang kedua, mengembangkan metode pembelajaran dengan menggunakan bahasa asing selain bahasa Indonesia, seperti mahasiswa harus membuat review materi yang telah dijelaskan oleh dosen secara singkat dalam bahasa Inggris setiap pertemuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa sehingga dapat bersaing dengan mahasiswa perguruan tinggi lain dalam berbahasa. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan teknologi informasi pada setiap program studi sebagai upaya mengikuti perkembangan iptek yang semakin pesat. Salah satunya memberikan tugas kepada mahasiswa mengenai materi yang telah dijelaskan dengan menggunakan Microsoft PowerPoint agar mahasiswa dapat belajar fitur-fitur baru dan menambah kreativitas dalam desain slide pada PowerPoint. Yang keempat, menganjurkan mahasiswa untuk mengikuti webinar internasional yang pembicaranya berasal dari luar negeri. Sebagai upaya meningkatkan penggunaan teknologi melalui Zoom atau Google Meet
Google Meet, dan kemampuan berbahasa asing dengan metode mendengarkan. Dan yang selanjutnya ada strategi WT. Jadi WT ini berasal dari W-nya itu witness dan T-nya itu treats. Jadi menurut analisis saya, strategi yang dapat dilakukan kita yaitu pertama mengadakan pameran hasil karya mahasiswa berbasis teknologi yang hasil penjualannya digunakan untuk biaya riset dalam upaya meningkatkan program produk iptek kampus dan menambah sumber pendapatan selain UKT mahasiswa. Yang kedua, melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang lebih unggul dalam manajemen kampus dengan mengadakan studi banding, terutama dalam hal bagaimana mengelola aset kampus menjadi sumber pendapatan. Yang ketiga, menghadirkan dosen tamu internasional dalam kuliah umum untuk setiap program studi agar mahasiswa mendapat pengetahuan mengenai bagaimana kondisi terbaru internasional yang sesuai dengan materi mata kuliahnya. Dan sekiranya belum pernah didapatkan dari dosen pengampu, sehingga dapat menjadi lulusan yang dapat bersaing di kancah dunia. Nah, selanjutnya strategi SO. Jadi strategi SO ini dari strengths dan opportunities. Yang pertama, meningkatkan penggunaan teknologi informasi di kalangan masyarakat Banten sebagai upaya pembangunan dengan melakukan sosialisasi ke desa-desa yang masih bisa dijangkau internet, baik diadakan oleh mahasiswa, dosen maupun keduanya. Saya beri bobot 0,26, ratingnya 5, kemudian nilainya 1,30. Selanjutnya yang kedua, menjalin dan mempertahankan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah untuk mempermudah kegiatan kampus. Saya beri bobot 0,34, ratingnya 4, dan nilainya 1,36. Yang ketiga, mengoptimalkan pemasukan dana yang diberi pemerintah dengan selalu memperbaharui metode pembelajaran agar lebih inovasi seperti bertambahnya fitur pada STADA untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami materi. Saya beri bobot 0,19, ratingnya 4, dan nilainya 0,76. Selanjutnya yang keempat, menambah program studi yang dibutuhkan di dunia kerja pada era globalisasi. Salah satunya yaitu jurnalistik. Saya beri bobot 0,21, ratingnya 3, dan nilainya 0,63. Maka total dari bobot itu 1, ratingnya 16, dan nilainya 4,05. Selanjutnya ada strategi WO, atau strategi dari weakness atau opportunities. Jadi yang pertama, memanfaatkan hasil karya mahasiswa dan dosen yang memiliki nilai ekonomi dalam salah satu program kampus untuk menambah pendapatan dan upaya pembangunan ekonomi di Banten seperti lukisan, tas, makanan khas Banten, dan lain-lain. Saya beri bobot 0,19, ratingnya 2, dan nilainya 0,38. Yang kedua, menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dalam memanfaatkan aset-aset yang ada, misalnya shuttle bus, yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk rute Pakupaten sampai Singasari, terus sebaiknya. Selama kuliah berlangsung secara daring, sehingga fasilitas bus dapat ditingkatkan dari bantuan pemerintah dan pendapatan kampus dapat bertambah. Saya beri bobot 0,37, ratingnya 3, dan nilainya 1,11. Selanjutnya yang ketiga, mengadakan rapat secara rutin antara dosen, staf, dan mahasiswa untuk meningkatkan hubungan baik dalam manajemen kampus agar anggaran pendidikan dari pemerintah dapat digunakan secara efektif dan efisien. Saya beri bobot 0,23, ratingnya 4, dan nilainya 0,92. Selanjutnya yang keempat, yaitu mengurangi beban SKS pada setiap dosen yang sekiranya sulit membagi waktu untuk mengajar, pengabdian masyarakat dan publikasi karya ilmiah agar mahasiswa tetap dapat memahami penjelasan materi pembelajaran dari dosen sebelum mempraktikannya sehingga menjadi lulusan yang siap kerja. Saya beri bobot 0,21, ratingnya 3, dan nilainya 0,63. Maka total bobotnya yaitu 1, ratingnya 12, dan nilainya 3,04. Selanjutnya ada strategi ST atau strategi dari strengths dan traits. Dari yang pertama, melakukan rapat evaluasi mengenai manajemen kampus antara dosen, staf, dan mahasiswa secara rutin untuk
itu membahas apa saja penggunaan teknologi informasi selama kurun waktu tertentu, terutama dalam hal riset. Bobotnya itu saya beri bobot 0,18, ratingnya 3, nilainya 0,54. Selanjutnya, yang kedua, mengembangkan metode pembelajaran dengan menggunakan bahasa asing selain bahasa Indonesia, seperti mahasiswa harus membuat review materi yang telah dijelaskan oleh dosen secara singkat dalam bahasa Inggris setiap pertemuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa sehingga dapat bersaing dengan mahasiswa perguruan tinggi lain dalam berbahasa. Saya beri bobot 0,20, ratingnya 4, dan nilainya 0,80. Selanjutnya yang ketiga, meningkatkan penggunaan teknologi informasi pada setiap program studi sebagai upaya mengikuti perkembangan iptek yang semakin pesat. Salah satunya memberikan tugas kepada mahasiswa mengenai materi yang telah dijelaskan dengan menggunakan Microsoft PowerPoint, agar mahasiswa dapat belajar fitur-fitur baru dan menambah kreativitas dalam mendesain pada slide pada PowerPoint. Saya beri bobot 0,35, rating 5, dan nilainya 1,75. Yang keempat, menganjurkan mahasiswa untuk mengikuti webinar internasional yang berbicara yang berasal dari luar negeri sebagai upaya meningkatkan penggunaan teknologi melalui Zoom atau Google Meet dan kemampuan berbahasa asing dengan metode mendengarkan. Saya beri bobot 0,27, ratingnya 4, dan nilainya 1,08. Maka total bobotnya itu 1, ratingnya 16, dan nilainya 4,17. Selanjutnya ada strategi WT. Strategi WT ini atau strategi weakness atau traits. Yang pertama, weakness dan traits. Yang pertama itu mengadakan pameran hasil karya mahasiswa berbasis teknologi yang hasil penjualannya digunakan untuk biaya riset dalam upaya meningkatkan produk iptek kampus dan menambah sumber pendapatan selain UKT mahasiswa. Saya beri bobot 0,37, ratingnya 2, dan nilainya 0,74. Selanjutnya, yang kedua, melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang lebih unggul dalam manajemen kampus dengan mengadakan studi banding, terutama dalam hal bagaimana mengolah aset kampus menjadi sumber pendapatan. Saya beri bobot 0,33, ratingnya 2, dan nilainya 0,66. Selanjutnya, yang ketiga, menghadirkan dosen tamu internasional dalam kuliah umum untuk setiap program studi, agar mahasiswa mendapat pengetahuan mengenai bagaimana kondisi terbaru internasional yang sesuai dengan materi mata kuliahnya. Dan sekiranya belum pernah didapatkan dari dosen pengampu, sehingga dapat menjadi lulusan yang dapat bersaing di kancah dunia. Saya beri bobot 0,30, ratingnya 3, dan nilainya 0,90. Maka total bobotnya itu 1, ratingnya 7, dan nilainya 2,30. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai balance scorecard. Jadi balance scorecard di ujian ini saya memilih untuk menjelaskan mengenai implementasinya. Jadi secara objektivitas, perspektif dosen, staf, dan mahasiswa, strategi yang dapat dilakukannya yaitu mengembangkan metode pembelajaran yang bervariasi. Untuk tujuannya meningkatkan kemampuan mahasiswa sehingga dapat bersaing dengan perguruan tinggi lain. Indikatornya nilai dari presentasi presensi, tugas kuis, UTS, dan UAS. Inisiatifnya yaitu dengan menghadirkan dosen tamu internasional dalam kuliah umum untuk setiap program studi. Nah, yang selanjutnya ada dari perspektif proses internal ya. Jadi secara objektivitas dengan memberikan tugas kepada mahasiswa mengenai materi yang telah dijelaskan dengan menggunakan tools pembelajaran yang inovasi. Tujuannya mempelajari fitur-fitur baru dan menambah kreativitas. Indikatornya persentase dari mengunduh materi yang disediakan oleh dosen SPADA. Inisiatifnya dengan menambah fitur SPADA untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami materi. Yang selanjutnya ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Jadi secara objektivitas yaitu dapat menjalin dan mempertahankan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah. Untuk tujuannya mempermudah perizinan kegiatan kampus dan indikatornya jumlah sertifikat yang didapatkan karena hubungan kerjasama.
Dan untuk inisiatifnya itu melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang lebih unggul dalam manajemen kampus. Nah, yang terakhir itu perspektif keuangan. Jadi secara objektivitas itu untuk meningkatkan pendapatan. Tujuannya itu untuk menambah sumber pendapatan selain UKT mahasiswa. Adapun indikatornya itu laporan keuangan. Jadi inisiatifnya itu mengadakan pameran hasil karya mahasiswa berbasis teknologi untuk dijual. Nah, kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari presentasi saya kali ini itu agar Untirta dapat mencapai peringkat 20 besar di tingkat internasional, hal yang penting dilakukan adalah fokus mencapai sasaran strategis dengan menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kemudian, mengantisipasi dan menanggulangi ancaman menggunakan kekuatan sebagai modal dasar dan memanfaatkannya semaksimal mungkin, serta mengusahakan untuk mengurangi atau menghilangkan kelemahan yang masih ada. Melalui implementasi program tersebut, secara optimal, Sivitas Akademika Untirta mampu menghasilkan karya dan produk akademik, produk riset yang menjadi kekuatan Untirta untuk berperan di kancah nasional dan internasional. Maka, berdasarkan pilihan scorecard tersebut, saya berpendapat bahwa visi, misi, tujuan, dan sasaran Untirta sudah dilaksanakan dengan baik. Namun, apabila dilakukan analisis IFAS dan EFAS, masih terdapat kelemahan dan ancaman walaupun lebih besar peluang dan kekuatan. Maka strategi yang perlu dilakukan sesuai dengan analisis IFAS dan EFAS tersebut adalah agresif. Yang karena Untirta dalam kuadran strateginya itu berada pada kuadran 1. Artinya, Untirta memiliki peluang dan kekuatan, sehingga Untirta dapat memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal dan memilih strategi apa yang mendukung kebijakan pertumbuhan agresif. Selain itu, berdasarkan matriks SWOT, dapat diketahui bahwa Untirta harus berfokus pada strategi-strategi yang menggunakan kekuatan dan mengantisipasi ancaman. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis dari manajemen strategi pada Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.